Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Lerian, nomor stambuk F2020-0133, kelas A3, program studi S1 Farmasi, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Anatomi Fisiologi Mata dan Telinga. Berikut penjelasannya. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ penglihatan. Mata mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata atau rongga tempat mata berada, kelopak, dan bulu mata. Fungsi mata yaitu sebagai indera penglihatan. Mata dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh dan dekat. Cara kerja mata juga cukup kompleks, di mana setiap bagian organ dalam mata memiliki fungsinya masing-masing, sehingga sebuah objek dapat dilihat oleh mata. Bagian-bagian mata. Yang pertama, mata bagian luar. Secara umum, ada 4 bagian eksternal mata yang bisa diamati dari luar, yaitu kelopak mata, bulu mata, alis, dan kelenjar lakrimal. Inilah bagian luar mata dan fungsinya. Pertama, kelopak mata berfungsi untuk mencegah penetrasi benda asing seperti debu, pasir, asap, atau benda asing lainnya di luar mata. Yang kedua, bulu mata berfungsi untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata dan mencegah penetrasi benda-benda kecil ke mata yang disebut sebagai debu, pasir, atau kotoran. Yang ketiga, alis berfungsi untuk menjaga keringat dari dahi agar tidak menembus ke mata. Yang keempat, kelenjar air mata atau kelenjar lakrimal berfungsi untuk menghasilkan air mata. Ini penting untuk melembabkan mata dan membuatnya tetap lembab. Yang kedua, mata bagian dalam. Ada berbagai bagian di mata, termasuk kornea, iris, pupil, retina, lensa, otot mata, dan sklera. Inilah bagian dalam mata dan fungsinya. Yang pertama, selaput bening atau kornea berfungsi untuk melindungi mata dari benda asing dan mematahkan lensa di mata. Yang kedua, iris mata berfungsi untuk mengatur ukuran pupil dan mendeteksi warna pada mata. Yang ketiga, pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Yang keempat, retina berfungsi untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh lensa mata dan mengubahnya menjadi sinyal saraf. Yang kelima, lensa mata berfungsi untuk membentuk gambar. Organ okuli aksesoria atau alat bantu mata terdapat di sekitar bola mata yang sangat erat hubungannya dengan mata, terdiri dari yang pertama, cavum orbita, yang kedua, supercilium atau alis mata, yang ketiga, palpebra atau kelopak mata, yang keempat, apparatus lacrimalis atau air mata, yang kelima, musculus oculi atau otot mata, yang keenam, musculus rectus oculi beririgo, yang ketujuh, konjungtiva. Fungsi refleksi mata adalah untuk menggambarkan proses masuknya cahaya ke dalam mata hingga tertangkap oleh retina. Mekanisme penglihatan normal.
Cahaya masuk melalui kornea diteruskan ke pupil. Pupil merupakan lubang bundar anterior di bagian tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Pupil membesar bila intensitas cahaya kecil atau bila berada di tempat gelap, dan apabila berada di tempat terang atau intensitas cahayanya besar, maka pupil akan mengecil. Yang mengatur perubahan pupil tersebut adalah iris. Akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis tergantung jarak objek yang dilihat mata. Yang kedua, indera pendengaran atau telinga merupakan salah satu kemampuan pada telinga manusia yang menunjang komunikasi satu sama lain. Bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga luar. Telinga ini terbentuk dari auricula atau daun telinga dan dikenal sebagai pendengaran eksternal. Telinga luar terdiri dari yang pertama, auricula atau pinna atau daun telinga. Yang kedua, meatus auditorius externa atau MAE atau liang telinga. Yang ketiga, membran timpani. Telinga tengah berfungsi untuk menghantarkan suatu yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani, ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, stapes, dan banyak dinding yang rumit. Berikut gambar telinga tengah. Telinga bagian dalam berfungsi untuk membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Rongga ini terbentuk dari labirin osseus, yaitu rangkaian tulang temporal, dan labirin membran atau kantung dan saluran membran. Berikut gambar telinga bagian dalam. Fungsi telinga yang pertama, gendang telinga yang menjadi batas antara telinga luar dan telinga dalam, berfungsi menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga. Yang kedua, tuba eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut atau rongga faring. Tuba eustachius memiliki fungsi menyamakan tekanan udara antara telinga bagian dalam dengan tekanan udara luar. Yang ketiga, 3 tulang kecil, yakni tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Di dalam telinga tengah memiliki fungsi mentransfer getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Tadi pemaparan materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.